Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zahra Fatimah dengan NIM 119-20699 dari kelas C semester 5. Perkenalkan, saya Syifa Nur Fajri dengan NIM 119-206-0104. Perkenalkan, nama saya Tasina Fitria dengan NIM 119-20617 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Perkenalkan, nama saya Wafa Safira dengan NIM 119-2060114 dari Pendidikan Biologi kelas C semester 5. Adapun landasan teori dari praktikum kali ini yaitu protein berasal dari kata protos atau proteos yang berarti pertama atau utama. Protein merupakan komponen utama penyusun sel hewan atau manusia. Sel merupakan pembentuk tubuh, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Kemudian, protein pun merupakan molekul besar dengan berat molekul bervariasi antara 5.000 sampai jutaan. Protein akan menghasilkan asam-asam amino jika terhidrolisis oleh asam atau enzim. Ada 20 jenis asam amino yang terdapat dalam molekul protein. Asam-asam amino ini terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Komposisi pada unsur kimia yang terdapat dalam molekul protein yaitu sebagai berikut, seperti karbon 50%, hidrogen 7%, oksigen 23%, nitrogen 16%, belerang 0-3%, dan fosfor 0-3%. Dengan berpedoman pada kadar nitrogen sebesar 16%, dapat dilakukan penentuan kandungan protein dalam suatu bahan makanan. Kemudian, tujuan pada praktikum kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mendeteksi keberadaan protein pada bahan pangan dengan uji kualitatif berdasarkan perubahan warna yang terbentuk. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Susu sapi, 2. Telur, 3. Pewarna makanan, 4. Susu kedelai, 5. Cuka, 6. Garam, 7. Cotton bud, 8. Gula pasir, 9. Sabun cuci piring, 10. Sari jeruk. Pada uji protein susu UHT dilakukan dengan menyiapkan 3 mangkuk yang berisi susu, kemudian masing-masing mangkuk diberi pewarna makanan, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Untuk mangkuk yang pertama, diberi reaksi berupa taburan garam. Kemudian, untuk mangkuk yang kedua, diberi reaksi berupa cuka. Dan untuk mangkuk yang ketiga, diberi reaksi berupa sabun cuci piring. Nah, lalu perhatikan dan catat perubahan apa yang terjadi. Lakukan langkah-langkah tersebut pada percobaan selanjutnya.
selanjutnya yaitu pembahasan, di mana akan membahas mengenai pengaruh penambahan garam, penambahan cuka, dan penambahan sabun. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh penambahan garam. Kelarutan protein akan berkurang jika ditambahkan garam ke dalam larutan protein, sehingga pengendapan akan terus terjadi. Hal ini dikarenakan kemampuan ion garam untuk menghidrasi yang menyebabkan terjadinya kompetisi antara dengan molekul protein untuk mengikat air. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sari 2012 yang menyatakan bahwa peristiwa pemisahan protein ini disebut dengan salting out. Efek salting out disebabkan garam dengan konsentrasi tinggi dapat menghidrasi air dari permukaan molekul protein, sehingga protein tertekan. Pada konsentrasi garam yang rendah akan meningkatkan kelarutan protein, karena ion-ion berinteraksi dengan gugus bermuatan pada permukaan protein, dan mengganggu dengan kekuatan elektrostatik yang kuat, yang mana peristiwa ini disebut dengan proses salting in. Sedangkan penambahan garam dalam konsentrasi yang tinggi menyebabkan molekul air yang semula terikat pada permukaan hidrofobik protein, kemudian berikatan dengan garam. Semakin banyak molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam mengakibatkan protein saling berinteraksi, teragregasi, dan mengendap. Maka dari itu, semakin tinggi konsentrasi garam yang diperlukan untuk mengendap protein, berarti kandungan asam aminonya semakin banyak yang hidrofilik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penambahan cuka pada larutan. Kelarutan protein akan meningkat jika diberi perlakuan asam yang berlebih. Hal ini terjadi karena ion positif pada asam yang menyebabkan protein yang semula bermuatan netral atau nol menjadi bermuatan positif yang membuat kelarutan bertambah. Nah, hal ini pun sesuai dengan pernyataan Eddy tahun 2017. Selama pencukaan akan terjadi penggembungan atau penggumpalan yang disebabkan oleh sifat pada protein kolagen. Nah, kemudian penurunan pH pun terjadi karena adanya asam asetat yang menyebabkan tercapainya titik isoelektrik beberapa protein sehingga mengalami koagulasi. Asam cuka pun akan mengadakan penetrasi ke dalam jaringan protein dan menyebabkan rasa masam. Pembahasan penambahan dengan sabun. Pada pengujian susu sapi dengan sunlight atau sabun, pergerakan berwarna lebih cepat dibandingkan dengan susu kedelai. Hal ini dikarenakan kandungan protein yang berbeda antara kedua bahan tersebut. Zat penghubung yang menyebabkan pembentukan emulsi disebut dengan emulgator. Contoh zat emulgator yaitu sabun, deterjen, dan lisetin. Minyak dan air dapat bercampur jika ditambahkan dengan emulgator berupa sabun atau deterjen. Pada saat menguji sari jeruk dan putih telur, hasil yang didapatkan pada mangkuk pertama saat dicelupkan cotton bud yang sudah dilumuri sabun pencuci piring pada sari jeruk mengalami pergerakan indikator yang menjauh dari reaksi secara lambat, sementara pada putih telur mengalami pergerakan indikator yang menjauh dari reaksi secara cepat. Adapun kesimpulan dari praktikum uji protein kali ini yaitu hasil yang didapatkan yaitu susu sapi, susu kedelai, dan sari jeruk serta putih telur mengandung protein, sedangkan gula tidak mengandung protein. Bahan-bahan makanan yang diujikan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap perlakuan yang sama, yaitu diberi sunlight, cuka, dan garam. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat protein pada masing-masing bahan makanan tersebut.